Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, aksi sejumlah kepala daerah asal PD Perjuangan yang menempelkan stiker di rumah-rumah warga bergambar Ganjar Pranowo yang merupakan baca pres yang diusung oleh PD Perjuangan di Pilpres 2024 menuai protes. Pasalnya hal ini dilakukan sebelum masa kampanye. Di lain sisi, para kepala daerah dari PDIP ini merupakan pejabat negara yang dilarang mengadakan kegiatan yang berpihak pada salah satu peserta pemilu. Lalu di manakah Bawaslu? Bahkan hingga saat ini Bawaslu terkesan tutup mata atas aksi ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Bawaslu terpaku di hadapan penguasa. Bersama saya Fitri Megantara. Bawaslu terpaku di hadapan penguasa. Publik akhir pekan lalu disuguhi aksi sejumlah bupati, wali kota, dan wakil mereka di berbagai daerah yang mendatangi rumah-rumah warga di wilayah pemerintahan masing-masing. Mereka menempelkan stiker bergambar bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo yang bersanding dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada wakil kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan wakil kota Medan Bobi Nasution yang merupakan anak dan mantu Presiden Joko Widodo. Kemudian wakil kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Stiker yang mereka tempel berlatar belakang warna merah dengan tulisan Gerak Cepat Indonesia Maju pada bagian atas, kemudian di bagian bawah bertuliskan Ganjar Pranowo Indonesia 2024. Bila ditarik kesamaan kepala-kepala daerah itu, rupanya mereka semua kader PDI Perjuangan. Mereka mengaku mendapat instruksi partai untuk menempelkan stiker-stiker Ganjar ke rumah-rumah warga sebagai sosialisasi. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa memastikan warga tidak terintimidasi atau tidak berani menolak rumahnya ditempeli stiker oleh kepala daerah mereka? Tentu warga hanya bisa tersenyum-senyum, khawatir bila menolak akan mendapatkan balasan dari sang wali kota. Aksi massal kepala daerah tersebut sungguh mengherankan, karena mereka selaku kepala daerah begitu vulgar memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta pemilu. Memang baru calon, akan tetapi publik dan para kepala daerah itu sendiri tahu persis bahwa stiker itu merupakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan PDIP sebagai baca pres. Beberapa kepala daerah bahkan sudah menyatakan bertekad memenangkan capres dan caleg dari PDIP. Dari situ saja sudah ada pengakuan bahwa penempelan stiker itu bagian dari upaya pemenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 283 ayat 1 menyatakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan yang mencakup kepala daerah selaku pejabat negara ini dibunyikan kembali dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dalam aksi para kepala daerah atas instruksi PDIP itu sudah terpenuhi unsur mengarah kepada keberpihakan. PDIP sudah menjadi peserta pemilu 2024 dan baca presnya akan menyusul sebagai peserta pemilu. Sayangnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkesan gamang menyemprit para kepala daerah tersebut. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, mengakui kegiatan seperti itu tidak boleh dilakukan kepala daerah. Meski begitu, bila dilakukan ketika bupati atau wali kota yang bersangkutan tengah tidak berdinas, hal itu boleh-boleh saja. Padahal, larangan keberpihakan itu bisa tidak berlaku hanya ketika kepala daerah mengambil cuti di masa kampanye. Saat itu, mereka boleh menunjukkan keberpihakan dengan ikut dalam tim kampanye untuk pemenangan capres, caleg,
hingga kepala daerah. Hak tersebut tidak diberikan di luar masa kampanye. Yang kita khawatirkan, Bawaslu merasa segan menindak karena pelakunya para kader partai penguasa. Bila demikian, ini sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis karena perjalanan pemilu masih panjang. Bawaslu perlu menunjukkan ketegasan dari sejak awal, tidak peduli partai atau pihak manapun yang dihadapi. Dengan begitu, kepercayaan rakyat bahwa pemilu terselenggara dengan jujur dan adil tidak akan luntur. Bawaslu terpaku di hadapan penguasa. Kita akan membedah topik ini bersama Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Selamat malam, Mas Qohar. Apa kabarnya, Mas? Baik. Oke, Mas, sebetulnya pejabat yang merupakan anggota partai boleh berkampanye kan? Atau itu saja sudah salah, Mas? Mereka sebetulnya sejatinya ya, menurut etika umum adalah harus melayani seluruh publik. Mereka disumpah di atas undang-undang, mereka harus tunduk kepada konstitusi, yaitu apa? Melindungi segenap tumpah darah, artinya berarti semua, memajukan kesejahteraan umum, umum itu berarti semua, mencerdaskan kehidupan bangsa berarti juga seluruh bangsa, bahkan menjaga ketertiban berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi tugas-tugas para pejabat negara itu untuk publik, untuk kepublikan, baik yang memilih dia ketika pemilu atau yang tidak memilih dia. Itu juga wajib dilindungi, wajib dilayani. Nah, ketika pejabat itu menunjukkan preferensi kepada tokoh tertentu, itu ya secara umum tidak boleh, kecuali, karena ada pengecualian, kecuali mengambil cuti pada saat masa kampanye. Sekarang kan belum masa kampanye. Betul. Undang-undang yang berlaku masih umum dong, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang dalam salah satu ayat di pasalnya itu menyatakan bahwa pejabat negara, kemudian ASN, pejabat struktural maupun fungsional, itu tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarahkan keberpihakan kepada apakah partai politik, calon tertentu. Semuanya diatur dan itu jelas melanggar. Saat ini kan belum masa kampanye. Jadi kalau tadi dikatakan, kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan dilangsungkan pada hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, tidak berdinas. Tapi kan ini belum masa kampanye. Oke, Mas. Tapi bagaimana kemudian terkait mengenai belakangan sudah ada kepala daerah yang terang-terangan memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta pemilu. Nah, ada kemudian mengatakan kan ini baru calon. Ya baru calon, tetapi partai yang mengusungkan sudah sah, sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024. Dan ini ada instruksi loh, ada instruksi dari struktur partai kepada para kepala daerah yang berasal dari partai tersebut. Itu artinya meskipun belum ada calon, bakal calon, tetapi kan partainya itu sendiri kan sudah partai yang sudah fix mengikuti pemilu di 2024. Ini instruksi yang dimaksud oleh Mas Qohar ya, mengenai betul. Ada instruksi dari partai. Dari pimpinan pusat. Artinya instruksi ini menegaskan bahwa ini ada organ partai yang bergerak. Nah, inilah bukti bahwa beberapa kali di forum ini kita membahasnya, bahayanya cawe-cawe bagi prinsip fairness, bagi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesamarataan terhadap peserta pemilu. Itu akan mengalami gangguan apabila ada pejabat yang cawe-cawe. Dan ini ditiru karena dari pusat sudah pernah cawe-cawe, maka berarti kepala daerah juga boleh dong cawe-cawe. Cilakanya Bawaslu tinggal diam. Nah, itu dia. Mas Qohar kan nampak khawatir seperti itu. Padahal kan kita sebetulnya punya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Terkait stiker kemarin, Mas, instruksinya dari mana, Mas? Semua kota melakukan ya. Dari bukan cuma saya saja. Nanti juga di kota-kota yang lain serentak juga hal yang sama. Di hari itu. Bukan cuma saya. Diakui secara terbuka, Betul. Mas Qohar. Dan
beberapa wali kota Semarang misalnya, wali kota Surabaya juga mengakui bahwa itu ada instruksi dari pusat dan mereka merasa bahwa itu bukan kesalahan. Ini kan yang repot, menunjukkan bahwa loyalitas mereka sebagai kepala daerah itu masih kepada partai. Mereka masih membawa atribut sebagai petugas partai, padahal mereka disumpah untuk menjadi petugas rakyat yang melayani seluruh rakyat. Apakah rakyat yang memilih dia atau tidak, yang mencoblos partai yang sama dengan dia atau tidak. Hal-hal seperti itu mestinya harusnya sudah selesai ketika orang berada di bawah sumpah menjadi pejabat di level manapun. Idealnya seperti itu. Betul. Ya Mas Kohar. Tapi kan ini di satu sisi instruksi partai, di satu sisi lagi kenapa kita harus khawatir? Kan kita punya Bawaslu, Mas Kohar. Begini, Bawaslu sejauh ini kita harus kritik, dia melempem ketika harus berhadapan dengan tangan-tangan kekuasaan. Kenapa kita harus khawatir? Karena yang melakukan adalah partai yang berkuasa, yang memiliki semua perangkat untuk melakukan kekuasaan itu. Ya, dikhawatirkan ini melahirkan intimidasi. Ya buktinya kan masyarakat yang ditempel stikernya tidak ada yang berani menolak. Mereka takut hak mereka untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat dicabut misalnya. Kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Misalnya nanti meskipun tidak secara langsung diancam, tetapi kehadiran seorang wali kota, kehadiran seorang bupati, pokoknya kepala daerah, itu akan memberi efek teror dalam tanda kutip yang secara psikologis membuat warga itu ketakutan. Tidak berani menolak, tidak berani memberontak karena hak-hak mereka untuk memperoleh layanan bisa dipersulit. Kan selama ini fakta-fakta ke arah seperti itu sudah ada. Nah, inilah kenapa diatur bahwa pejabat negara harus netral. Bawaslu sejauh ini bukan bagian dari the rule of law, tapi mereka masih rule by law. Apa itu berbeda? The rule of law itu berarti hukum tegak. Sementara rule by law itu hukum dipakai sebagai alat kekuasaan. Kekuasaan politik oleh mereka-mereka yang berkuasa. Nah Mas Kohar, apakah karena masa tahapan kampanye yang sendiri yang belum dimulai sehingga ini berdampak pada minimnya pengawasan itu sendiri? Bahkan ketika kampanye itu pun mestinya juga baik sebelum, kan undang-undang menyatakan bahwa pejabat negara ASN itu tidak boleh mengarahkan, tidak boleh berkampanye, tidak boleh mengarahkan preferensi pada partai atau calon tertentu sebelum, selama, setelah. Dan hanya dibatasi ketika mereka cuti pada saat kampanye. Artinya ketika sebelum, ketika undang-undang menyebut kata sebelum kampanye, mestinya aparat pengawas itu sudah bekerja bahkan sebelum kampanye. Juga bekerja setelah kampanye. Jadi apa gunanya mereka dilantik, apa gunanya mereka berada di bawah sumpah, kalau ketika hanya bekerja hanya ketika 75 hari masa kampanye itu, yang jumlahnya sangat sedikit, sementara dia sudah menikmati fasilitas, lembaga ini sudah menikmati fasilitas dari negara, uang yang dipakai adalah uang rakyat dari APBN, ya kan, yang disetor melalui pajak, yang kemudian menjadikan itu APBN untuk menggaji mereka, untuk memberikan fasilitas pada mereka, lembaga-lembaga itu, maka ya mestinya otomatis mereka harus mengembalikan apa yang sudah diberikan fasilitas itu kepada bentuk kerja yang sangat profesional. Tidak boleh ngeles-ngeles lagi. Badan Pengawas Pemilu itu kan bukan hanya distempel dia bahwa dia adalah pengawas, tapi yang dilakukan adalah ketika yang melakukan pelanggaran adalah partai penguasa atau mereka yang punya kuasa, berpaling dari pengawasan gitu loh. Jadi mereka bukan badan yang harus berpaling, mereka badan yang harus melotot, mengawasi gitu. Dan bahayanya ketika kemudian Bawaslu justru terpaku di hadapan penguasa seperti apa Mas Kohar, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lihat polling yang memberikan pertanyaan kepada para netizen. Perlukah Bawaslu mengambil langkah tegas terhadap aksi ilegal di luar masa kampanye? 95% atau berarti dominasinya mengatakan iya supaya pemilu berlangsung jurdil, sementara 5% mengatakan tidak, sudah baik. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi suara dari netizen di Twitter. Ada akun @alvanr yang mengatakan apalagi banyak kepala daerah yang diangkat pusat.
Dan selanjutnya ada juga tweet dari @septiansyah_asep yang mengatakan Bawaslu terkesan melemah. Kita lihat tadi bagaimana suara dari netizen. Polling juga mengatakan 95% mengatakan harus ada tindakan seperti itu ya, Mas Kohar. Karena khawatir apabila tidak ada tindakan, potensi pemilu untuk berlangsung tidak jujur dan tidak adil itu sangat besar. Dan ini kan yang disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis pemerhati pemilu, bahwa ada potensi abuse of power, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan partai tertentu atau calon tertentu. Ini yang bahaya. Kenapa? Pada efek selanjutnya ini namanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena inti dari demokrasi itu adalah partisipasi dari masyarakat publik, partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi dari rakyat, dan ini yang jangan dikhianati. Kalau sampai pelanggaran dibiarkan, kalau sampai abuse of power dibiarkan, maka akan muncul apatisme. Pada titik tertentu orang mengatakan, jurdil hanya slogan. Buat apa pemilu? Tunjuk saja orang-orang. Atau tunjuk aja calon, sudah beres, selesai, Indonesia jalan. Kalau hanya sekedar itu, ya buat apa ada pemilu? Kan akhirnya begitu. Jadi kompetisi dalam harmoni, ya. Kompetisi, kontestasi itu adalah upaya untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Pelembagaan demokrasi yang matang itu akan menjadi syarat utama bagi berlangsungnya sebuah pemilu yang jurdil. Nah, kalau ada perangkat atau lembaga atau badan yang mestinya menjalankan pengawasan tetapi malah berpaling terhadap kekuasaan, ketika ada pelanggaran kekuasaan, ya maka akan melanggengkan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Oke, artinya di hadapan penguasa ataupun bukan penguasa, Bawaslu tidak boleh terpaku. Tidak boleh terpaku. Tidak boleh terpaku. Betul. Oke, baik. Mas Kohar, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam editorial untuk malam hari ini. Terima kasih, Rara. Pemirsa, demikian editorial malam hari ini. Kita akan ikuti program selanjutnya, Kontroversi, bersama Zilvia Iskandar yang akan mencari tahu alasan seorang Budiman Sujatmiko mendeklarasikan Prabowo. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Fitri Magantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV